Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahma Damayanti dengan NIM S1 S1 22076. Pada di video kali ini saya akan lanjut membahas tentang Q dan DQs. Seperti video sebelumnya, kita sudah membahas tentang stacks. Jadi langsung saja. And Q is a close cousin of the stack. Jadi kayak sesuatu yang mirip dengan stack. Jadi Q itu sebuah uh, ya bentuk ketemukan. Jadi Q adalah dalam bahasa Indonesia Q adalah antrian di mana antrian adalah kumpulan benda-benda yang disisipkan dan dikeluarkan untuk keluarkan menurut masuk pertama, keluar pertama, FIFO. First input, first output. Seperti ini. Oke, first in, first out. Elemen dapat disisipkan kapan saja, namun hanya elemen yang paling lama berada dalam materi yang dapat dihapus berikutnya. Jadi, the elements can be inserted at any time, but only the element that has been in the queue the longest can be next removed. Jadi, yang paling lama mengantri itu yang dikeluarkan. Lalu contohnya seperti orang-orang yang menunggu untuk menaiki wahana taman hiburan itu berarti yang jika dia duluan menunggu maka dia yang duluan keluar. Terus panggilan telepon yang dialihkan ke layanan pelanggan misalnya kayak service center kayak apa ya customer service seperti ini di sini lihat. Ada panggilan masuk. Namun panggilan yang kan di sini ada 3 yang akan menjawab. Lalu tapi di sini ada panggilan yang lebih dari 3 sesuai dengan kapasitasnya. Maka ini akan dijadikan antrian. Manakah misalnya ini 1, 2, dan 3 dan ini maksudnya ini call center 1, 2, 3 dan ini para penelpon yang pertama masuk, kedua, ketiga, keempat, kelima. Maka yang pertama mengantri itu yang akan dijawab oleh call center yang 1. Terus berikutnya kelas 2, ketiga. Lalu lanjut lagi saat salah satunya selesai, maka lanjut lagi ke yang antrian ke 4 ini. Ini bisa saja mungkin di mana saja, di yang mana duluan selesai, maka itu yang kosong akan dia masuk gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari. Antrian. Lalu the queue abstract data types. Jadi tipe data abstrak pada queue atau antrian. Secara formal, tipe data abstrak antrian atau queue mendefinisikan koleksi yang menyimpan sebuah objek dalam urutan, di mana akses dan penghapusan elemen dibatasi ke pertama elemen dalam antrian dan penyisipan elemen dibatasi ke kembali dari urutan. Jadi kayak begini. Element access and deletion are restricted to the first element in the queue. Jadi first element di antrian dan element insertion in restricted to the back of the sequence. Atau dari urutannya. Dengan kata lain, aturan FIFO first in first out diterapkan pada urutan tersebut atau sequence tersebut. The QADT supports two fundamental methods for a queue key, di mana key and Q add element E to the back of Q key. Mana key, the Q remove and return the first element from Q. Key and error occurs if the Q is empty. Jadi NQ itu menambahkan elemen ke elemen E ini ke dalam antrian Q. Lalu QDQ berarti
menghapus dan mengembalikan elemen pertama dari antrian Q terjadi. Nah, dan bisa terjadi kesalahan jika Q-nya itu kosong atau tidak ada elemennya. Lalu metode mengakses additional accessor method. Jadi ada Q first di mana mengembalikan referensi ke elemen di depan antrian Q tanpa menghapusnya. Terjadi kesalahan jika antriannya kosong seperti yang saya bilang tadi, akan terjadi kesalahan. Q is empty itu return true jika antrian Q tidak mengandung elemen apapun. Lalu ada len Q mengembalikan jumlah elemen dalam antrian Q. Dengan Python, kita mengimplementasikan ini dengan metode khusus underscore len underscore yang biasa kita gunakan pada Python. Sebentar. Oke. Berdasarkan konvensi, we assume that a newly created queue is empty. Jadi, antrian yang baru dibuat itu masih kosong. Tidak ada batasan priori mengenai kapasitas antrian. Lalu, elemen yang ditambahkan ke antrian dapat memiliki tipe apapun. Misalnya sini, ada operation key and Q. Kita lihat tadi, NQ adalah menambahkan elemen E atau di sini 5 ke back of Q. Jadi return value-nya kosong dan first Q-nya itu 5. Terus kita NQ lagi. Sini QNQ-nya 3. Lalu hasilnya itu yang keluar, maka first-nya itu yang pertama masuk ada 5 dan yang paling terakhir masuk itu 3. Lalu kita len Q len Q maka return value-nya 2, di mana itu berisi first-nya itu 5 dan last-nya 3. Kita DQ 5, DQ tanpa DQ itu kita menghapus yang paling pertama, yang paling lama. Jadi, maka return value-nya ini akan 5. Yang pertama kita tambahkan, lalu di sini hasilnya akan 3. Berarti sisa 3. Sisa angka 3, elemen 3. Lalu Q, kita lihat kondisi apa Q is empty, ternyata false. Q-nya itu tidak, antrian Q-nya itu tidak kosong. Masih ada 3 di sini. Terus kita remove lagi pakai DQ. Kita remove elemen tadi. Setelah elemen ke-5 kan kita tambahkan 3. Jadi kita menghapus return value-nya di sini 3. Maka di sini antriannya kosong. Kita lihat kondisi apakah antrian Q-nya itu kosong, maka return value-nya true. Lalu di sini kita DQ. Maka kalau kita DQ itu ternyata dia kosong, maka akan return value-nya itu error. Lalu kita NQ lagi, kita menambahkan elemen seperti ini. Lalu kita NQ lagi 9, maka nilainya antrian itu 7 yang pertama dan 9 itu yang terakhir ditambahkan. Lalu kita cek lihat antrian key pertamanya. Maka yang muncul adalah antrian yang pertama kita tambahkan setelah dia kosong. Jadi itu 7. Nah, lalu kita lihat kita NQ lagi. Kita tambahkan lagi 4. Maka di antrian Q tadi bertambah jadi dari 7, 9 bertambah ada 4. Lalu ada len Q, kita lihat elemennya. Kita lihat di sini return value-nya 3 karena elemennya itu ada 7, 9, dan 4. Lalu kita DQ, kita
hapus lagi yang paling kita hapus yang paling pertama di input kan. Kita hapus juga yang paling pertama. Jadi kita akan remove 7 dari antrian tadi, tersisa 9 dan 4 dalam antriannya. Series of queue operation and their effect on an initially empty queue key. Selanjutnya, array-based queue implementation. Implementasi yang pertama, menggunakan append element untuk menambahkan elemen ke di akhir sebuah list atau daftar. Kita use pop to remove the first element from the list when dequeuing. In non-fiction implementation with Jadi, pertama kita menggunakan append untuk menambahkan elemen di akhir daftar, menambahkan antrian di gitu. Kita menambahkan sini, jadi begitu. Terus kita menggunakan pop untuk menghapus, ini kan kita hapus pop the list was when dequeue, setelah melakukan dequeue. Seperti itu. Lalu implementasi yang kedua. Dengan metode yang sama untuk menambahkan elemen, pergantian implementasi pop replace the dequeued entry in the array with a reference to none. Jadi kita ganti entry yang dihapus antriannya dalam array dengan referensi ke none atau tidak ada. Pertahankan variabel explicit f untuk menyimpan indeks elemen yang saat ini berada di depan antrian. Jadi, maintain explicit variable f to store the index of the element that is currently at the front of the queue. Oke. Kita di sini kita pakai O1 runtime, but O space requirement for n elements, where m lebih besar dari n, where m is the number of NQ operation and n is the actual number of elements in the queue. In other words, a queue with fewer elements will be stored in the large array. Jadi, dengan kata lain, antrian dengan elemen yang lebih sedikit akan disimpan ke dalam array yang besar. Selanjutnya, kita bahas ini. Di sini dequeue. Desain ini akan mempunyai konsekuensi yang merugikan dalam aplikasi di mana antrian memiliki ukuran yang relatif kecil namun digunakan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya, daftar tunggu sebuah restoran mungkin tidak pernah memiliki lebih dari 30 entry sekaligus. Namun dalam satu hari, satu minggu jumlah entry akan jauh lebih besar. Sini dapat dilihat di DQ elemen A ini sebenarnya non. Kan? Terus sebenarnya non, dan di DQ yang ini yang non itu di sini dan di sini. Karena variabel xlib f untuk menyimpan indeks elemen yang saat berada. Anggaplah ini yang berada di antrian. Variabel explicit. Sini lanjut lagi.
using array circularly. Kita membiarkan bagian depan antrean melayang ke kanan dan membiarkan isi antrean membungkus akhir area yang mendasarinya. Di sini we allow the front of the queue to drive backward and allow the contents of the queue to warp around the end of an underlying array. We assume bahwa array yang mendasari memiliki panjang tetap n, n yang lebih besar dari jumlah elemen sebenarnya dalam antrian. Elemen baru dimasukkan ke dalam antrean atau queue akhir queue saat ini. Dimulai dari depan hingga indeks n-1 dan berlanjut pada indeks 0 atau lalu 1. This provides one memory requirement for the implementation. Jadi membutuhkan dan menyediakan one kebutuhan memori untuk implementasinya. Lanjut lagi. Kita mencoba Python ke implementation-nya. Internally, the queue class maintains the following three instance variable. Ada underscore data is a reference to a list instance with a fixed capacity. Lalu ada underscore size is an integer representing the current number of elements stored in the queue as opposite to the length of the data list. Lalu ada underscore front is an integer that represents the index within data of the first element of the queue, assuming the queue is not empty. Kita menggunakan bahasa Indonesia dulu. Underscore data adalah sebuah referensi ke instance daftar dengan kapasitas yang tetap. Lalu ada underscore size adalah bilangan bulat yang mewakili jumlah elemen yang akan disimpan dalam antrian saat ini, berlawanan dengan panjang daftar datanya. Lalu ada underscore first adalah bilangan bulat yang mewakili underscore front adalah bilangan bulat yang mewakili indeks dalam data elemen pertama antrian dengan asumsi antriannya tidak kosong. Di sini kami menyediakan fungsi mengakses seperti ada len. We provide the following accessor function. Ada len atau current queue length atau panjang antrian saat ini. Ada is empty, mengecek jika queue-nya itu kosong. Ada first, mereturn atau mengembalikan elemen ke depan antrian. Lalu ada mutator function enq dan deq-nya tadi. Enq adalah fungsi untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Lalu deq adalah fungsi untuk menghapus elemen dari antrian tersebut. Sini mungkin kita langsung coba untuk praktikan sesuai dengan ini ya. Oke. Kita bikin array class array queue dulu. Kita pelan-pelan saja.
Ingat, v Q implementation using a Python list as underlying storage. Kita ketik default capacity. Bisa berapa saja. Di sini kita coba kasih mungkin sama saja dengan yang di modul. Oke, kita definisikan fungsi initnya dulu. Oke, kita lihat di dev init ini dia hanya self yang ada di sini, tapi di bawahnya kita mengetikkan underscore data, underscore size, dan underscore front. Jadi self underscore data sama dengan dia non ya, terus ini nonnya dikali dengan array q default capacity. Oke, lalu di sini ada size underscore size-nya 0. Lalu ada self underscore front. Ya, sama juga, sama dengan 0. Lalu, selanjutnya, kita menggunakan fungsi len untuk seperti tadi, current berapa panjang queue saat ini. Nah, def ini dia itu return self size. Oke. Oke, di sini lagi kita pakai fungsi SMT untuk ngecek betul-betul if the queue is empty. Jadi the self size. Maksudnya untuk balik ya. Maaf aku salah. Seperti ini. Def is empty self return self size. Oke. Kita pakai fungsi def first.
Kita pakai def first. Sini, def first self. Ini dia tuh, kita lihat cek sini. Dijelaskan return but do not remove the element at the front of the queue raise empty exception if the queue is empty. Jadi kita di sini akan kita buat pengkondisian. Oke. Kondisi if apa tadi? If self is empty, maka S empty, Q is empty. Lalu kalau kita kembali return, dia itu kondisinya self self data. Tadi juga pakai front dia self front. Oke, sini sudah. Ini kondisi jika self-nya is empty, maka empty-nya true, maka rest empty, queue empty. Jika sebaliknya, maka akan mengembalikan nilai dari self data dan solvernya. Berarti yang paling depan ya. Lalu di sini kita pakai DQ. Se-enq dulu bisa DQ dulu, tapi di sini sepertinya memakai DQ dulu, jadi kita coba ikuti di sini. Def. Kita lihat lagi. Di sini the queue self-nya remove and return the first element of the queue as empty exception if the queue is empty. Jadi kita melihat kondisinya lagi. If self is empty maka as empty queue is empty, sama seperti tadi. Kita buat itunya dulu. If self is empty maka raise empty queue. Oke. Sini lanjut lagi. Kita return. Kita belum return. Kita buat ini answer self data self word. Self underscore data self underscore phone.
Nah, hmm, kita ketik lagi. Self data, self front, sama dengan non. Ini gunanya untuk membantu care page collection-nya. Lalu kita sini ada self front-nya sama dengan self front plus 1 dulu. Tadi itu dalam kurung ya, dalam kurung self front panjang self datanya, sekolah indeksnya. Hmm, Oke. Lalu self size-nya. Oh, belum ketikkan ya. Oke, sini sudah. Kita buat lagi dev. Thank you. Di sini kita pakai eh parameter S. Jadi kita untuk menambahkan elemen to the back of the queue, if self size len self data. If self size and self data. Lihat lagi self resize. Menggunakan self resize. Resize. Kita pakai double array size. Terus kita ketik lagi oval self front plus self size tulis self data.
Iya itu. Akhir itu kita akan selesai menit satu. Udah. Di sini ada resize, every size. Self cap, self cap, or resize the new list of capacity. Jadi on self data or sama dengan self data. Dan self data non capacity. Okay. Wealth self fund. Working in range. Working in range. Self size.
dimana kita pakai fungsi string. Return. Sama persis ya kita buat ini. Iya, kita ini masukkan Q itu adalah array Q, jadi kita Q and Q dot panggil fungsi MQ, 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 ya. Oke, so ini 5792. Nah, 0410. 4. Mapping Q, Q, mapping Q length, panjang Q,
Iya ini rumusnya tuh pakai DQ ya. Oke, sepertinya sudah sesuai. Kita lihat dulu. Coba kita running. Oke, ada kesalahan di sini. Oke, oke. Ini sudah running ya, sesuai. Di sini Q-nya yang kita tambahkan atau kita NQ itu ada 578926110. Dan berikutnya atau 2345670. Di sini non. Panjang Q-nya itu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita remove first item itu 5. Maksudnya first itemnya. Yang terakhir yang di tempat 7. Kita remove dia itu misalnya yang paling pertama ditambahkan. Terus kita EQ lagi, kita hilangkan. Jadi, walaupun kita hilangkan, dia yang tadi itu akan bernilai non. Jadi kayak di sini F-nya tadi tuh. Jadi dianggap Q pertama. Laju panjang Q-nya itu adalah 6, dimana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas ini. Adding and removing elements. Index where the next element is added to the queue. A file, self front plus self size. Percent length self data. Seperti ini. A file self, oke. Selama dequeuing, nilai pada indeks self front dikembalikan dan dihapus. Indeks front diperbarui ke posisi berikutnya dalam antrian circular. Self front sama dengan self front plus 1. Terus length self underscore data. Lalu kita mengubah ukuran.
Ketika ukuran antrian sama dengan ukuran area yang mendasarinya, kapasitas penyimpanan daftar yang mendasarinya menjadi 2 kali lipat. Referensi dari daftar lama disalin ke daftar baru. Saat mentransfer konten, ini sengaja menginstall kembali dengan bagian depan antrian dengan indeks 0 pada array. Sini F, seperti itu. Kayak begini. Oke. Lalu, kita coba menyusut array dan mendasarinya. Kita coba pakai ini pendekatan yang kuat adalah dengan mengurangi area menjadi setengah dari ukuran saat ini. Tiap kali jumlah elemen yang disimpan dalamnya kurang dari seperempat kapasitasnya. Pengurangan ruang. See the queue, remove the first element to the queue for S empty, access is empty. So if it's empty, lihat. Sebenarnya di sini sama saja. If self is empty, yeah. If self is empty, rise empty, queue is empty, self data front sama self data self front sama dengan non self front self satu dan self data self size satu. Terus kita tambahkan if shrink the array size by half when queue is size 4 dari total array capacity-nya. If we kill self size. So, terus di sini kita tambah lagi untuk remove first itemnya. Kita running. Lihat di sini ini hapus
Penyusunan dan mendasarinya. Kita tambah lagi. Nol kembali. Awalnya nolnya di sini kan. Karena dia itu sudah penjelasannya di sini. Atau setiap wajib barang yang disimpan dalam kurang dari seperempat kapasitasnya, maka dia akan menyusun array yang mendasarinya. Oke. Selanjutnya menganalisis implementasi dan berbasis array. Ada Q and Q, running time-nya, DQ, ini first, Q is empty, dan Q. Dia amortize. Pengertian berakhir ganda. Additive pronouns di atau deck or double NQ is a QU like data structure that supports insertion and deletion at both of the front and the back of the queue. Itu struktur data seperti antrian yang mendukung penyisipan dan penghapusan di bagian depan dan belakang antriannya. Tipe circuit type. Di queue ini lebih di general dibandingkan ADT tumpukan dan antrian atau stack and the queue. Contohnya, sebuah restoran menggunakan antrian untuk mempertahankan daftar tunggunya. Dan juga kadang-kadang orang pertama mungkin dikeluarkan dari antrian hanya untuk mengetahui bahwa meja tidak tersedia. Biasanya, pihak restorannya akan memasukkan kembali orang tersebut pada posisi pertama dalam antrian. Pelanggan yang berada di ujung antrian mungkin menjadi tidak sabaran dan meninggalkan restoran. Seperti tipe data abstrak DQ. DQ IDT didefinisikan sebagai DQ mendukung metode berikut. Dia mendukung at first, add element E to the front of the QD, terus add element E to the back of the QD, terus delete first, remove and return the first element from the QD, and error, then error occurs if the queue is empty. Jadi kalau dia akan salah jika queue-nya itu kosong. Ada delete last, menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari DQD. Jadi dia error juga jika DQ-nya juga kosong. Additionally, the DQ additive will include the following accessor. The first, return, but do not remove the first element of the queue. Mengembalikan tapi tidak menghapus elemen dari queue-nya. Dia juga akan error jika the queue-nya itu kosong. Terus ada the last, mengembalikan tapi tidak menghapus atau menghilangkan atau remove elemen terakhir dari the QD-nya. Ini juga akan error jika the queue-nya itu empty atau kosong.
Lalu ada days empty, mengembalikan true jika DQ di itu not contain any elements. Maksudnya tidak terdapat elemen apapun atau mengandung elemen apapun. Ada lengthy, mengembalikan the number of elements in the QD. Dalam Python, kita mengimplementasikan ini dengan special method len. Ya, kita mengumumkan jumlahnya kan, jumlah elemennya. Lalu implementasi DQ with circulate array. Maintain same three instance variable underscore data, underscore sites, dan underscore first. Ada back of the queue itu back self-form plus size min 1% atau bahasanya saya tulen self underscore data. The first requires circulate decrementing index. Jadi seperti tidak self-form yang depan self-form min 1 sama self data. Sini operation yang kita dapat lihat ada di less 5. Dia menambahkan elemen terakhir ke elemen terakhir, maka DQ-nya ini dia menambahkan DQ at first yaitu 3, maka 3 ini akan jadi yang pertama. Kalau kita add first lagi maka 7 ini masuk ke pertama. Lalu ada defers, kita memanggil elemen pertama. Nah, tadi yang terakhir kali kita masukkan jadi pertama itu 7, maka mengembalikan value 7. Kita menghapus, kita delete last. Nah, dan kita tambahkan terakhir di last tadi itu 5, maka return value-nya juga 5. Dan DQ-nya sisa 7 dan 3 yang kita tambahkan tadi di add first. Kita kita lihat panjangnya, dan return value-nya itu 3. Jumlah elemennya itu ada, misalnya elemennya itu ada 2, yaitu 7 dan 3. Lalu ada delete last, di mana return value-nya itu 3. Karena tadi setelah add last, kita menambah add last 5, kita menambahkan first 3. Lalu kita first 7. Namun first 7 itu kita itu di add first kan. Nah, yang paling pertama itu juga menjadi yang paling terakhir. Artinya yang paling, ya. Dan kita menghapus delete last itu 3. Dan value-nya akan mengembalikan 3. Dan DQ-nya munculnya hanya 7. Elemen 7. Kita hapus lagi, kita delete last lagi, maka 7 kan hilang elemennya. Baru DQ-nya kosong. Kita tambah lagi at first-nya itu 6, maka muncul elemen 6. Kita lihat di last-nya itu, kita lihat di last-nya, maka akan mengembalikan elemen 6 yang tadi kita tambahkan setelah elemen DQ-nya tadi kosong. Kita add first lagi, add first-nya itu 8. Maka 8 ini akan menjadi yang pertama. Lalu kita cek apakah ada is empty. Ternyata false, tidak empty. Karena DQ-nya itu 8 dan 6. Kita lihat lagi DLS-nya. Ternyata DLS-nya itu 6. Karena 8 itu tadi menjadi at first-nya. Series of operation under effects on an initially empty DQD of integers. Sini ya, serangkaian operasi yang
ini dan dampaknya pada Q di bilang bulat yang awalnya kosong. Sini lagi ada DQ in Python collection module. Ada len, or DQ edit itu ada len, ada di at first, di at last, di del at first, di del at last, di first, di last. The collection DQ itu len di append left, di append, di append, di pop left, di pop, di element index 0, di -1, di J, di G file, di clear rotate key, remove E, count E. Jadi ini number of elementsnya, add to beginning, add to the end, remove for beginning, remove for end, access first element, access last element, and access arbitrary entry by index. Modif arbitrary entry by index, clear all contents, circularly shift right key caps, remove first matching element, count number of matches of E. The performance, the Q class inform is formally documented to guaranteed runtime operation at either end, but on time worst case operation when using index notation near the middle of the queue. Kelas Q didokumentasikan secara formal untuk menjamin operasi waktu di kedua ujung tetapi terburuk waktu n ketika menggunakan notasi indeks di dekat bagian tengah di Q. Oke, itulah tadi saya sudah membahas apa yang saya tahu tentang stack di video sebelumnya dan Q di video kali ini dan Q double Q di video kali ini digabung dengan Q. Lalu kita mengimplementasi this IDT using Python is analyzing the performance of this implementation. Sebelumnya terima kasih sudah menonton. Maaf bila masih banyak kekurangan dalam penjelasannya dan masih banyak yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.